Sahabat-sahabat Kristus, suatu sukacita besar di surga kita dapat berjumpa dalam saat teduh hari ini. Bagian Alkitab yang menjadi bacaan kita adalah dari kitab Kejadian pasal 13 ayat 1 sampai 13 dan Kejadian 14 ayat 11 sampai 12 yang berbunyi, Kejadian pasal 13. Abram dan Lot berpisah. Maka pergilah Abram dari Mesir ke tanah Negeb dengan istrinya dan segala kepunyaannya, dan Lot pun bersama-sama dengan dia. Adapun Abram sangat kaya, banyak ternak, perak dan emasnya. Ia berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan, dari tanah Negeb sampai dekat Betel, di mana kemahnya mula-mula berdiri antara Betel dan Ai, ke tempat mezbah yang dibuatnya dahulu di sana. Disitulah Abram memanggil nama Tuhan. Juga Lot yang ikut bersama-sama dengan Abram mempunyai domba dan lembu dan kemah. Tetapi negeri itu tidak cukup luas bagi mereka untuk diam bersama-sama, sebab harta milik mereka amat banyak, sehingga mereka tidak dapat diam bersama-sama. Karena itu terjadilah perkelahian antara para gembala Abram dan para gembala Lot. Waktu itu orang Kanaan dan orang Feris diam di negeri itu. Maka berkatalah Abram kepada Lot, "Janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dan engkau, dan antara para gembalaku dan para gembalamu, sebab kita ini kerabat. Bukankah seluruh negeri ini terbuka untuk engkau? Baiklah pisahkan dirimu daripadaku. Jika engkau ke kiri, maka aku ke kanan. Jika engkau ke kanan, maka aku ke kiri." Lalu Lot melayangkan pandangnya, dan dilihatnyalah bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya, seperti taman Tuhan, seperti tanah Mesir, sampai ke Zoar. Hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. Sebab itu Lot memilih baginya seluruh lembah Yordan itu. Lalu ia berangkat ke sebelah timur dan mereka berpisah. Abram menetap di tanah Kanaan, tetapi Lot menetap di kota-kota lembah Yordan dan berkemah di dekat Sodom. Adapun orang Sodom sangat jahat dan berdosa terhadap Tuhan. Kejadian pasal 14. Abram mengalahkan raja-raja di timur. Segala harta benda Sodom dan Gomora beserta segala bahan makanan dirampas musuh. Lalu mereka pergi. Juga Lot, anak saudara Abram, beserta harta bendanya dibawa musuh. Lalu mereka pergi, sebab Lot itu diam di Sodom. Sahabat-sahabat Kristus, ayat hafalan yang akan menjadi perenungan khusus kita hari ini terambil dari kitab Kejadian pasal 14 ayat 12 yang berbunyi, juga Lot anak saudara Abram beserta harta bendanya dibawa musuh. Lalu mereka pergi, sebab Lot itu diam di Sodom. Sahabat-sahabat Kristus, kita akan merenungkan nats ini di bawah tema Materialisme. Sahabat-sahabat Kristus, Xiao Zheng ingin sekali memiliki iPad, komputer tablet canggih, tetapi tidak punya uang. Suatu ketika, remaja Cina ini membaca iklan online yang menawarkan uang 29 juta rupiah bagi orang yang mau mendonorkan ginjalnya. Tanpa pikir panjang, Xiao Zheng menjual ginjalnya. Setelah dioperasi di rumah sakit, uang yang diperoleh ia habiskan untuk membeli iPad, notebook, dan iPhone. Demi memiliki gadget dengan usia pakai hanya 5 tahun, ia korbankan organ tubuh yang diperlukan untuk hidup puluhan tahun. Inilah jebakan materialisme. Ketika materi dianggap sebagai hal yang terpenting, orang diperhamba olehnya. Apapun dan siapapun bisa dikorbankan demi mendapatkannya. Lot contohnya, ia tahu Sodom bukan tempat tinggal yang ideal. Penduduknya sangat jahat dan berdosa terhadap Tuhan. Kejadian pasal 13 ayat 12. Namun, karena lokasinya yang berada di lembah subur menjanjikan kemakmuran dan kesuksesan,
Lot pun terpikat. Walau sudah kaya, ia ingin menjadi lebih kaya. Maka ia memilih tinggal di Sodom. Istri dan anaknya dikorbankan untuk tinggal di lingkungan yang buruk. Dan hasilnya kehancuran. Suatu hari musuh menyerang. Dalam sekejap harta bendanya lenyap. Keluarganya pun ditawan musuh. Menghadapi penyiksaan, penjara, dan kematian. Untunglah Abraham datang menolong. Abraham, walau kaya raya, hidup dalam ketaatan pada Tuhan dan kasih kepada sesama. Sahabat-sahabat Kristus, tamak akan harta bisa mendorong kita melakukan apa yang salah atau pergi ke tempat yang tidak seharusnya. Materialisme menawan dan memperhamba. Jangan biarkan ia bersarang dalam hati dan pikiran kita. Sahabat-sahabat Kristus, ingatlah, materialisme memberi Anda pemahaman keliru bahwa Anda tak bisa bahagia sebelum punya ini dan itu. Terpujilah Kristus, haleluya. Tuhan memberkati dan menyertai kita semua. Amin.